Masuk sana. Satpam sialan, merusak waktu senangnya gue. Anjing kampung, kau cuma pantas bersama anjing. Keluarkan aku. Keluar, anjing kampung. Kau harus makan sampai kenyang sebelum bisa keluar dan cari makan lagi, kan? Anjing kampung. Kedua anjingku, aku kesini bukan untuk mencuri makananmu. Siapa kau? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku Husian, dari klan Rubah. Husian? Tunggu. Kau Husian? Mana ekor rubahmu? Margaku memang Hu. Leluhur klan Hu kami. Pernah diselamatkan oleh rubah putih. Sekarang, perkebunan gunung kami telah menyelamatkan lebih dari 1000 rubah roh. Kau membuatku takut. Kukira aku melihat hantu di siang bolong. Kau tidak melihat hantu. Kau melihat bidadari. Jiu. Akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kau mencarimu? Kita tidak bisa tinggal di sini. Ikut aku. Apa yang kau cari? Klan Hu kami hidup damai. Tapi suatu hari, seorang pemburu datang, menculik semua rubah roh dari villa pegunungan. Sekarang pemburu itu masih mengejarku. Mau mati, ya? Lihat jalan, tak berguna. Bagaimana kau bisa keluar dari kandang? Cantik sekali. Ji, dasar sampah tak berguna. Bagaimana kau bisa berdiri di samping wanita secantik ini? Aku Liang Feng, tuan muda dari korporasi Liang. Tak seperti Juyu ini. Satpam tak berguna. Ikut aku, cantik. Aku bukan hanya berdiri di sampingnya. Aku akan memeluknya. Kodok. Oh, iya. Orang itu yang membebaskanku. Kenapa kau tidak balas dendam saja padanya, tuan muda korporasi Liang? Liang Feng. Jaga pintunya baik-baik, ya? Nya, satu orang menjaga celah. 10.000 tak bisa lewat. Sialan, kenapa kau masih mengikutiku? Apa yang kau lakukan? Jangan teriak. Orang itu akhirnya pergi. Sekarang, bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Aku sudah berbeda dari yang lain sejak kecil. Aku lahir dengan aroma aneh. Para pemburu mengikuti aroma ini untuk menemukanku. Kakek bilang bahwa hanya dengan menemukan pria dengan liontin ini, dia bisa melindungiku. Lihat, pemburu itu bahkan tidak mencium aromaku barusan. Tapi, aku tidak kenal kakekmu. Liontin ini diwariskan ayahku padaku. Makan sesuatu dulu. Akan kujelaskan padamu. Untuk membalas kebaikanmu, aku akan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Kita cari makan di dekat sini saja. Aku ingin mengajakmu ke restoran terbaik dan termahal di kota. Kartu ini tampak familiar. Itu jatuh dari saku tuan muda, grup Liang. Hari ini kita bisa makan sepuasnya. Bukankah orang ini satpam? Mampukah dia makan di sini? Dia mungkin simpanan orang kaya. Halo, mau pesan apa? Kak, halo, saya ambilkan air dulu ya. Saya mau yang ini, dan ini. Mumpung banyak duit, gue mau semua hidangan di baris ini. Bawakan semuanya. Oke, SIP, ganteng. Ada yang aneh nih. Halo, ganteng. Halo, apa kita kenal? Belum. Tapi aku mau kenalan sekarang. Ganteng. Ada apa ini? Oh, aku ngerti. Pada waktu itu, kamu melirik sedikit ke arah Liang Feng, dan dia langsung tergila-gila padamu. Lalu kau menciumku. Jadi sekarang setiap kali aku menyentuh cewek lain, mereka juga akan jatuh cinta pada cerdas sekali. Ini hadiahnya. Aku telah menjadi pria penggoda. Apa maksudmu? Penggoda itu kata-kata yang kasar. Bilang saja dipuja semua orang. Kamu benar-benar beruntung. Kamu nggak tahu betapa beruntungnya dirimu. Hei, tunggu, jangan makan dulu. Ada apa lagi? Aku dibesarkan bersama rubah. Aku juga punya aroma unik yang melekat. Para tetua bilang, aku punya mata yang mempesona. Kau memang siluman rubah. Menyebutku siluman rubah lagi. Kamu kurang ajar sekali. Kok kamu tahu apa yang kupikirkan? Aku bisa mendengar pikiran orang lain sejak kecil. Baru-baru ini, Villa
gunung kami diserang. Kakek menyuruhku turun gunung untuk mencarimu. Katanya hanya kamu yang bisa menyelamatkan klan rubah kami. Jadi kakekmu menyuruhmu mencarinya. Cantik. Ini restoran hotpot termahal di kota. Pecundang seperti Juyu nggak mampu makan di sini. Tapi aku beda. Aku punya status ningrat dan kartu VIP untuk tempat ini. Apa makanan terbaik di sini? Aku tahu banget. Nggak kayak kamu. Pesan saja makanan murahan. Pesanan Anda sudah siap. Nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Orang miskin ini nggak mungkin mampu. Cantik, kamu pasti yang mentraktir. Kamu yang bantu pesan, kan? Aku yang pesan semuanya. Aku nggak berpendidikan. Aku nggak tahu apa yang enak. Jadi aku pesan semuanya. Di menu. Mustahil. Satpam krek kayak lo, nggak mungkin mampu bayar ini. Pelayan, ganteng. Ada yang bisa kubantu? Panggil bosmu. Halo, ada yang bisa kubantu? Aku yang bayar semuanya hari ini. Semuanya. Sombong amat, lu bokeh. Aku, Liang Feng, yang menanggung semua biaya sampai sen terakhir. Plus, paket hotpot 998 yuan untuk semua orang. Wow, bosnya kaya raya. Aku kasih kartu hadiah 2.888 yuan untuk semua orang. Wow, bos ini lebih dermawan lagi. Selama 3 hari ke depan, semua biaya makan di sini ditanggung olehku, Liang Feng. Dan kartu hadiah untuk kalian masing-masing. Kartu poin. Baiklah. Giliranmu. Aku bokek, kau menang. Selamat, selamat. Jadi, makanan ini, kau yang bayar juga? Katanya untuk bersaing satu sama lain. Kenapa berhenti di situ? Jangan-jangan kau mau kabur? Satpam kere. Beraninya kau mempermainkanku. Bos, kenapa tidak bayar dulu? Semua orang menunggu. Halo, masih ada kekurangan 30.000 yuan. Bos, ada orang kuat yang akan datang nanti. Aku akan bantu memerasnya. Bagi 2 denganku. Bos, kau memang peramal. Ini bagianmu. Keren banget sih, Liang Feng itu. Mukanya sampai hijau gara-gara kamu. Dia sendiri yang cari gara-gara. Lihat nih, apapun yang kamu mau, aku beliin. Bukannya itu mantannya Lili? Satpam itu? Siapa namanya tadi? Ya? Babi apa gitu? Bajingan. Ngapain kamu di sini? Di sini nggak jual seragam satpam. Ini namanya Go. Seekor Igo bahkan menggonggong. Nggak punya bapak yang ngajarin. Ya, dasar anak haram. Bidadari turun dari hayangan. Kamu panggil siapa bidadari? Kamu. Aku naksir yang ini. Aku lihat duluan. Cari ribut, ya? Ayo, pergi. Tuan Muda Feng dan Nona Ye. Maaf, saya tidak menyambut Anda lebih cepat. Butik mewah begini, malah ngebiarin pengemis masuk. Manajemennya payah. Kurasa grup Feng kita nggak perlu investasi lagi di sini. Tidak begitu, semuanya di luar kehendak. Pengemis kecil ini nggak tahu diri. Saat aku ke kamar mandi, dia nyelonong masuk. Iya, dia megang-megang barang dagangan saya. Jijik banget. Pergi sana. Pengemis bau. Mengemis sana, di tempat lain. Aku ambil tas ini. Cukup nggak nih? Duit segini? Lebih dari cukup. Cukup buat beli 10 tas beginian. Masukin uang ini ke tas. Sisanya buat kamu. Baik, Tuan. Saya akan segera melakukannya. Kamu nyolong duit dari mana? Nggak nyolong. Nggak merampok siapapun. Dapat dari kerja halal. Dilihat dari dekat, makin cantik. Ya, jelas-jelas muka plastik. Pamer bahan kimia doang. Nggak tahu udah berapa kali. Kena pisau tuh muka. Gue kasih lihat, ya. Apa yang terjadi? Kalau macam-macam sama gue. Kamu ngapain? Apa ini? No, dadamu. Ada bantalannya. Emang kenapa kalau ada bantalan? Bukan implan, kok jauh lebih alami dan sehat. Itu barang udah 5 atau 6 tahun nggak diganti. Ya, persis kayak yang dulu. Dari mana kamu? Gue bakal kasih pelajaran buat lo hari ini. Hantu. Siapa kamu? Apaan sih? Kamu cuma mau lihat orang ngebully pacar kamu gitu? Ngaca sana, sendiri.
makeupku luntur. Gila, nih. Kamu bukan cuma lihat hantu, tapi Dewi. Udah malam, kita cari tempat menginap. Apapun yang terjadi, ayahku harus sembuh. Kamu nggak perlu khawatir soal biaya, bukan urusanmu. Nona, tunggu sebentar. Permisi, apa ayah saya menderita penyakit darah langka? Anda siapa? Kok tahu saya siapa? Tidak penting, hanya saja penyakit darah ayah saya itu turunan. Anda belum menunjukkan gejala, tapi sudah ada beberapa manifestasi. Saya baru saja periksa. Saya sehat-sehat saja. Kalian penipu, ya? Kalian mau apa? Kok bisa begini? Coba kulihat. Anak yang berbakti sekali untuk mengobati penyakit ayahmu. Kamu siap menggadaikan perusahaanmu? Dua tuan yang terhormat, saya buta tadi. Kumohon, selamatkan ayah saya. Berikan ponselmu. Menurut resep ini, berikan ini pada ayahmu. Dosisnya bisa dikurangi setengahnya setiap hari. Terima kasih, wahai dua guru yang terhormat. Aku benar-benar buta barusan. Aku tak sengaja mendengar kalian berdua mencari tempat menginap. Ini kunci vilaku. Silakan, buat diri kalian senyaman mungkin di sana. Penyakit ayahku dan aku, kuserahkan pada kalian. Jangan khawatir. Aku tak sadar kalau kalian juga mengobati pasien sejak kecil. Hanya saja sedikit orang yang percaya padaku. Aku percaya padamu. Kalau begitu, katakan padaku, apakah ada yang salah denganku? Tidak ada. Tidak ada yang salah. Ngomong-ngomong, liontin itu cantik sekali. Dari mana ayahmu mendapatkannya? Aku tak tahu. Aku yatim piatu. Orang yang mengadopsiku bilang, liontin ini adalah sesuatu yang ayahku tinggalkan untukku. Apa artinya? Kok bisa ada orang yang sepolos ini? Kau bahkan tak tahu apa itu yatim piatu? Aku besar di sebuah villa di gunung. Aku belum pernah turun gunung. Aku masih belajar. Bahasa kalian orang dataran rendah. Baiklah, kalau begitu aku akan mengujimu. Apa ini? Timbangan. Ini memberitahumu usiamu. Coba berdiri di atasnya. Tak kusangka kau sudah setua ini. Tapi kakek bilang, aku baru 18. Bagaimana dengan yang ini? Aku tahu ini remote control. Ada remote untuk AC, remote untuk TV. Nah, yang ini adalah remoteku. Setiap tombol mewakili perintah yang berbeda. Cobalah. Hei, ayo kita lihat yang ini. Apa ini? Ini adalah pembaca pikiran. Dengan memakai ini, aku bisa tahu apa yang kau pikirkan. Benarkah? Cobalah. Apa kau masih memikirkan aku menciummu? Kau benar-benar pembaca pikiran. Kalau begitu jangan ditunda lagi. Apa ini? Ini properti. Aku siap melakukan sulap kapan saja untuk membuatmu bahagia. Kau juga bisa sulap, tunjukkan padaku. Baiklah, akan kuganti untukmu. Sekarang juga. Kakak Xian-Xian, Manli, akhirnya ketemu juga. Aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu. Baiklah, ayo masuk. Oh, halo, Kak Xian-Xian. Kok bisa sih tinggal bareng dia? Dia orang yang kakek suruh aku cari. Ini dia. Kau sudah tinggal di villa gunung, dikelilingi pria yang menginginkan kecantikanmu. Ada terlalu banyak. Aku sudah memeriksanya. Dia satpam, benar-benar sampah. Hei, jaga bicaramu, Manli. Satpam rendahan ini tak berbakat dan tak berguna. Mengira dia bisa membodohi orang dengan kalung palsu. Kau pasti mau memanfaatkan Kak Xian-Xian. Manli, jangan kasar. Kak Xian-Xian, jangan terlalu naif. Biarkan aku mengujinya. Mengingat kau siluman rubah dan teman baik, aku akan menurutimu sekali ini. Katakan padaku, bagaimana kau ingin mengujinya dan kau punya motif tersembunyi terhadap Kak Xian-Xian. Hentikan, Manli. Jadi kau Jui, cukup tampan. Meskipun kau satpam, kau masih punya perut six-pack. Apa kau tidak menyukaiku? Lihat aku, dong. Oh, panas sekali. Apa aku harus buka baju? Remote AC-nya. Satpam bau. Oke, tes selesai. Semuanya, tenang, minta maaf. Taruhan tetap taruhan. Aku nggak pernah setuju buat minta maaf. Dasar mesum, kalian semua. Diam, Manli. Apa kau menemukan jejak rubah siluman itu? Kak Xian-Xian, mari kita bicara empat mata. Aku sudah tahu, perusahaan yang memperdagangkan kulit binatang yang mengambil rubah siluman kita. Target utama mereka adalah kamu, aku, kamu, aroma tubuhmu, menarik rubah siluman dan hewan liar lainnya.
Mereka menjadikanmu umpan untuk memburu mereka. Menyebalkan. Aku takkan membiarkan mereka berhasil. Baiklah, siapa Juyu ini? Kenapa kita mencarinya? Karena aroma tubuhku. Para pemburu mengincarku. Tapi saat aku di dekat Juyu, aromanya menghilang. Kakek bilang hanya Juyu yang bisa menyelamatkan klan rubah siluman kita. Dia pasti sudah menggunaimu. Kau selalu tinggal di villa, terlindung dari dunia luar. Kau mudah ditipu. Para pemburu datang. Sialan, aku pasti diikuti. Pintu belakang. Kami akan melindungimu. Bagaimana bau aneh itu bisa hilang? Hei, tunggu. Jangan pergi. Sedang mengendap-endap apa kau di sini? Maaf. Aku sedang mencari seseorang, tapi sepertinya aku salah tempat. Kalau begitu cepat pergi. Sepertinya kakekmu benar. Kau harus selalu bersama. Dengan begitu, mereka tak akan bisa menemukanmu. Jadi kita harus bersama siang dan malam? Tuan, resepmu sangat manjur. Ayahku jauh lebih baik sekarang. Kami ingin memberikanmu villa ini dan sedikit tanda terima kasih kami telah ditransfer ke rekening bankmu. Oh, tidak. Kalian sungguh tak perlu seramah ini. 1 juta yuan telah disetorkan. Tunggu, ada sesuatu yang lebih penting. Tuan muda, akhirnya aku menemukanmu. Kau siapa? Tuan muda, setelah 27 tahun, akhirnya aku menemukanmu. Jujin adalah pemimpin para pemburu, klan pemburu dan klan rubah. Hidup berdampingan dengan damai. Bersama-sama, mereka melindungi satwa liar. Tapi Liang Xiong memberontak dan membunuh pemimpinnya. Atas perintah pemimpin, aku mengawalmu pergi. Tapi ada begitu banyak pengejar. Aku hanya bisa menempatkanmu lebih dulu. Kau telah memakai liontin ini sejak kecil. Tak salah lagi. Jadi, paruh pertama hidupku yang menyedihkan ini. Semua karena perbuatannya. Musuh tak boleh dibiarkan. Tunggu, Liang Xiong yang kau sebutkan. Mungkinkah dia? Dia adalah CEO grup Liang saat ini. Liang Xiong, ayah Liang Feng. Dia tidak hanya merebut posisi pemimpin pemburu, tapi juga merebut grup Ju dan menamainya grup Liang. Dia mengkhianati tujuan awal pemburu dan menghasilkan kekayaan dari perdagangan bulu binatang. Pembantaian rubah siluman di Fox Manor adalah perbuatannya. Jadi dia pelakunya. Aku akan membuat mereka membayar hutang darah mereka. Akhirnya aku mengerti kenapa kakek menyuruhku menemukan. Ternyata kita punya musuh yang sama. Ayo kita kejar Liang Xiong bersama-sama. Tunggu, lihat ini dulu. Dia akan berada di sana Sabtu depan. Ayo kita temui dia. Jangan berdiri di sini terus. Masuk dan duduklah. Baiklah. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Lin Jian. Saya harap di masa depan saya bisa tetap di sisi Tuan Muda dan menawarkan jasa saya yang tak seberapa. Kalau begitu, aku andalkan kau. Lin Jian, saya akan melewati api dan air untuk Anda. Mari kita bersiap untuk pertemuan Liang Xiong pada hari Sabtu. Baik. Salah. Lalu kenapa kau memburuku sebelumnya? Kau pasti orang yang mengakui kebenaran. Kau salah besar. Aku sedang mencari siluman rubah, bukan memburunya. Ini milik klan pemburu. Jimat pelindung rahasia. Jika siluman rubah memakai jimat ini, dia bisa menyembunyikan auranya. Kau mengejarku untuk memberiku jimat pelindung? Tepat sekali. Aku minta maaf karena telah salah paham. Mari kita bergabung untuk membalas dendam di masa depan. Baik, Tuan Muda. Mohon tunggu sebentar. Jangan pergi dulu. Ini yang ayahmu. Tinggalkan untuk klan pemburu. Ramuan rahasia. Bisa menyembuhkan semua penyakit. Totalnya ada 100 pil. Tuan Muda, ini kartu banknya yang ayahmu tinggalkan untukmu. Isinya 6.841. Ayah benar-benar bijaksana. Oh, benar. Ada juga buku medis kuno di sini. Itu ditinggalkan oleh kepala suku. Tuan Muda, tolong pelajari dengan saksama. Buku medis ini sangat berharga. Saya sama sekali tidak akan mengecewakan kebaikan ayah. Si kaya baru yang numpang hidup datang. Hari ini adalah pesta ulang tahun besar Tuan Liang Xiong. Bagaimana kau bisa menyelinap ke sini? Tuan Muda, apakah kita akan bertindak? Tidak perlu. Singa tidak seharusnya repot-repot dengan semut. Itu akan merendahkan kita. Ayo pergi. Hanya seorang penjaga keamanan untuk grup Liang, Satpam harus berdiri. Kau tidak pantas duduk. Kurasa dia hanya memanfaatkan posisinya sebagai Satpam untuk menyelinap masuk tanpa undangan. Si serangga. Orang-orang yang diundang adalah orang-orang terpandang di dunia. Jika kau tidak memiliki prestasi dan kemampuan, maka pergilah. Lin Jian, suruh mereka diam. Baik, ini adalah surat wasiat warisan yang ditinggalkan oleh ayah Tuan Muda. Grup Tiandi memang seharusnya milik Tuan Muda. Itu hanya dirampas sebelumnya. Sekarang saatnya pemilik sahnya untuk mengambilnya kembali. Satu hal lagi.
Setelah pewarisan, grup Tiandi akan diganti namanya menjadi grup Ju. Jadi, Anda Tuan Ju. Saya buta barusan. Apakah Anda mengalami masalah jantung dan paru-paru? Bagaimana Tuan Ju tahu? Apa kau makan empedu beruang? Tuan Ju, Anda seorang tabib dewa. Bagaimana Anda tahu itu? Hewan liar adalah teman manusia. Memakan hewan liar adalah keinginan mati. Tuan Ju, adakah cara untuk menyelamatkan hidup saya? Berhenti makan hewan liar. Pertahankan pola makan yang ringan. 3 tahun, dan Anda akan hidup. Baik, terima kasih. Tuan Ju telah menyelamatkan hidup saya. Tuan Ju, Anda seorang tabib dewa. Selamat, Tuan Muda. Sepertinya ilmu dari buku medis telah dikuasai sepenuhnya. Semuanya, saya baru saja menerima kabar. Ayah saya ada pekerjaan, jadi dia tidak bisa datang. Ayah saya menginstruksikan, karena kalian semua ada di sini, kalian bisa meninggalkan hadiah. Kalian bebas pergi. Ada keberatan? Jika tidak, tinggalkan hadiah kalian dan enyahlah. Apa maksudmu, Tuan Ju? Aku harus memberi sesuatu pada keluarga Liang. Apa kalian tidak punya harga diri? Liang Xiong mempermainkan kalian, dan kalian masih memberinya hadiah? Kita semua orang berhati besar. Bagaimana kau bisa menuduh kami pici? Ini tentang persahabatan mendalam antara keluarga Liang dan kalian semua. Dia tidak mempermainkan siapapun. Persahabatan. Kau membunuhku. Ini semua tentang uang. Kau garuk punggungku. Aku garuk punggungmu. Ayolah, Tuan Ju, kita semua berbisnis untuk menghasilkan uang. Liang Xiong membantu kita menghasilkan banyak uang. Sesuatu yang kecil ini bukan apa-apa bagi kami. Aku akan mengambil semua hadiahmu, setiap yang terakhir, dengan harga 2 kali. Jangan berikan kepada Liang Xiong, berikan padaku. Pilih orang yang meremehkanmu, orang yang tak ingin melihatmu, atau pilih orang dengan uang dan kesopanan. Bayangkan itu, seseorang mengacaukan pestaku di hari ulang tahunku. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Semuanya, aku merasa kurang sehat hari ini. Dokter menyuruhku istirahat. Tapi kupikir, dengan begitu banyak teman yang meluangkan waktu untuk datang ke pestaku, aku harus datang menemui kalian semua. Harus. Seperti yang diharapkan dari Tuan Liang. Kasih sayang yang begitu dalam, begitu perhatian. Datang menemui kami meskipun kau sakit. Kelopak matanya bengkak. Sepertinya dia habis olahraga berat, dan dia berkeringat. Tidak terlihat sakit. Barusan, dia mungkin sedang sibuk. Terlalu sibuk bersenang-senang untuk menemui kami. Tutup mulutmu. Tuan Liang, selamat ulang tahun. Ini hadiah kecil dari seorang junior, Lingzi 1000 tahun. Untuk umur panjang dan sehat. Sangat perhatian, warna kusam, bentuknya bengkok. Tidak mungkin berumur 1000 tahun. Kukira lebih seperti 20 tahun. Apa yang kau tahu? Apa yang orang kaya baru tahu tentang Lingzi? Tidak ada. Ayah, burung walet salju gunung es. Untuk keberuntungan dan kemakmuran. Banyak kata. Indah, transparan. Ini barang langka. Ini harta karun sejati. Liang Feng. Kakek tua, aku tak akan pernah mau menghabiskan banyak uang membelikanmu barang. Tapi tak masalah. Matamu mulai rabun. Kau tak bisa lihat apa ini? Bajingan. Beraninya kau mengejekku. Aku sudah punya firasat sejak awal. Wanita ini bukan orang biasa. Sekarang aku yakin, dia pewaris korporasi rubah. Husin. Jadi kau takut, makanya kau tak mau terima hadiah kami? Ayah, Juyu cuma satpam rendahan di perusahaan kami. Mana mungkin dia mampu beli hadiah? Aku ingin lihat. Trik apa lagi yang kau punya? Ini. Ayah, siapa ini di foto bersamamu? Siapa ini? Itu ayahku. Jiji. Kau belum lupa dengan Tuan Jujing, kan? Jiji. Mantan pemimpin klan pemburu. Bagaimana mungkin dia ayah dari satpam payah ini berani menangkap Jujing yang hilang dan tidak bisa membantah? Berkacalah sebelum berbohong. Kau pembohong menyedihkan. Kau punya pandangan yang rendah tentang orang. Lihat baik-baik. Apa ini? Bukankah ini pusaka keluarga Ju? Liontin Giok Raja Pemburu? Mustahil. Ini pasti palsu. Setelah diamati lebih dekat, dia memang mirip mantan bos. Sedikit. Ini pasti kebetulan. Jadi, kamu putra teman lamaku. Dulu, ketika ayahmu dibunuh oleh penjahat, aku sangat berduka. Takdir mempertemukan kita hari ini. Demi masa lalu, aku bisa memberimu satu
Perusahaan di bawah kendaliku untuk kau kelola. Ayah, jangan tertipu olehnya. Dia cuma pengemis kotor yang mau menipu kita. Aku sudah memutuskan. Tapi perusahaan mana yang harus kuberikan padamu? Oh, iya, aku punya perusahaan keamanan dan pelatihan yang cocok untukmu. Lagi pula, kau pernah jadi satpam selama beberapa tahun, kan? Seperti yang kuharapkan darimu. Ayah, itu pekerjaan yang cocok untuknya. Kenapa ayahmu dibunuh dulu? Bukankah karena dia tidak disukai? Kau, tokoh terhormat macam apa? Omong kosong. Pada akhirnya, dia cuma lemah dan tidak becus. Bagus, bagus. Setelah aku mengambil alih klan Hunter dan mengubah perusahaan Ju menjadi perusahaan Liang, bisnisnya jadi maju pesat. Ini membuktikan bahwa akulah pemimpin yang lebih tepat. Kalian semua setuju, kan? Bukankah Ju Jing cuma orang tua keras kepala? Semua orang menderita bersamanya. Sekarang, Bos Liang Xiong yang memimpin. Kita semua akan kaya bersama. Kalau bukan karena Ju Jing, si tua bangka itu menghalangi. Kita semua sudah kaya raya sekarang. Bos Ju Jing itu, dia sebenarnya? Katakan, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Meskipun Bos Ju Jing tidak membuat kita kaya, dia jelas lebih baik daripada Liang Xiong dalam satu hal. Dia adil. Itulah kelebihannya, adil. Proyek pertanian. Bos Liang membuatku dapat banyak uang. Kuharap orang-orang ini tidak membuat masalah lagi. Proyek pertanian Yeli, aku dapat 800 juta, sementara Wang Mian cuma dapat 5 juta. Benarkah? Jangan dengarkan omong kosongnya. Omong kosong. Katamu, kalian tahu di dalam hati kalian, Liang Feng tidak melakukan apa-apa dan dapat 30 juta. Wang Mian melakukan semua pekerjaan dan cuma dapat 5 juta. Sementara Yeli tidur 2 malam dengan Liang Xiong dan dapat segini banyak. Kau curang. Hei, jangan dengarkan kebohongannya. Oh, iya, Liang Feng berpikir. Untung, tas yang kuberikan padamu waktu itu palsu. Apa? Yang kau berikan padaku palsu? Aku tidak. Minggu lalu, kau kabur pakai mobil sport ayahmu, menabrakkannya, dan dia masih belum tahu, kan? Bohong. Cukup. Jangan dengarkan fitnahnya. Dia cuma mau kita saling bermusuhan. Oh, sebelum kau datang, kau sedang asyik berduaan. Dan temanmu itu ternyata istri Wang Mian. Apa? Kau dan istriku? Jangan dengarkan kebohongan mereka. Rubah licik ini dan anak Ju Jing sama saja busuknya. Aku akan membuatmu diam sekarang juga. Laki-laki sejati tidak berkelahi dengan perempuan. Hari ini, kubiarkan kau lolos, dasar betina jalan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Liang Xiong. Sayangku, jadi anak baik, Liang. Apa perintahmu? Beraninya perempuan itu. Ini sangat memalukan. Ayah, jangan tertipu sama perempuan ini. Sadar dong, kalian semua jadi bahan tertawaan. Ya, Liang Xiong begini karena kebanyakan makan hewan liar. Sampai kesehatannya rusak, makanya dia jadi gila. Kurasa kalian semua sama saja kayak dia. Kurang lebih, kalian semua punya penyakit. Kalau kalian bersumpah setia padaku, aku bakal sembuhin kalian sekarang juga. Kayaknya keluarga Liang mulai kehilangan kendali. Mendingan cabut saja. Rubah betina ini masih punya pengaruh. Hidup kita nggak bakal terlalu buruk. Liang Xiong, lihat keadaannya sekarang. Lebih menyedihkan daripada mati. Kurasa, kamu ada benarnya. Halo, Kak Xian-Xian, tolong aku. Pelan-pelan, ada apa? Aku dikejar. Aku sekarang di jalan Jiangyue. Jangan panik, aku datang untuk menyelamatkanmu. Ada apa? Kok darurat banget? Saudara Rubah, kita dalam bahaya. Aku harus menyelamatkan mereka. Kali ini kubiarkan kau lolos. Nanti kita bereskan urusan kita. Minggir. Ayah, bangun. Ayah, apa ini? Dia pergi begitu saja? Husian dan Tuan Muda bertindak sebagai pendukung. Lebih baik daripada Liang Xiong, si orang tua bodoh yang terhina ini. Apa katamu? Liang Xiong sudah tua. Demi kesehatan dan masa depan kita, kita harus berpihak pada siluman rubah dan Juyu. Jangan percaya mereka. Dengar, kalian semua sehat walafiat. Lihat dia nggak bisa dipercaya. Keluarga Liang bukan tandingan siluman rubah. Kurasa pesta ulang tahun ini sudah berubah jadi pemakaman. Kalau kalian nggak percaya, periksa kesehatan kalian. Aku yang tanggung semua biaya pemeriksaan dan pengobatan. Ayah, kau kan berarti mengaku kalau Juyu benar. Dan ini bakal mahal banget. Aku nggak butuh anakku ngajarin aku. Diam. Tolong.
Ah, lepaskan aku. Lepaskan aku. Shuang, lepaskan aku. Kak siluman rubah, selamatkan aku. Lepaskan dia sekarang juga. Kita lihat saja nanti. Jangan terlalu keras padanya. Jangan banyak tanya. Ini perintah. Baik, Tuan. Kak Xian, aku senang sekali kau datang. Jangan takut, aku akan melindungimu. Ayo, Lin Jian. Baiklah, ampun. Gak takut, kan? Bangun. Saudara, apa aku tidak salah dengar? Aku Juyu, putra Jujin. Aku minta maaf karena tidak kembali ke klan pemburu untuk memimpin kalian selama ini. Untuk memimpin kalian semua. Aku tahu, kalian semua disesatkan oleh Liang Xiong. Itu sebabnya kalian menyimpang. Itu sebabnya kalian berburu hewan liar. Aku bisa memaafkan semua itu. Asal kalian bersumpah setia padaku akan menjadi saudara. Jadi itu sebabnya, kau bilang jangan terlalu keras padanya. Itu karena ini, sebagai tuan muda yang sah dari klan pemburu, aku mengundang kalian untuk bergabung denganku. Hadiahnya besar, pasti nggak kalah dari yang ditawarkan Liang Xiong. Kami siap melayani, tuan muda. Siap melayani. Bagus, mulai sekarang, kita semua saudara, kawan sendiri. Untuk membalas budi dan membuktikan kesetiaan, aku akan mempersembahkan sepotong info tentang Beruang Leung. Bagus, beritahu aku, lusa, Beruang Leung akan pergi untuk bertemu kuliah membahas kesepakatan bulu. Lusa, mereka mengadakan pesta koktail. Pesta koktail itu hanya kedok. Tujuan sebenarnya adalah untuk membuat kesepakatan rahasia. Apa itu pesta koktail? Itu adalah pertemuan sosial untuk membangun jaringan dan ikatan. Kamu bisa menikmati minuman dan makanan ringan. Maaf, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku hanya melihat-lihat. Lihat dirimu, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Astaga, kau membuatku takut. Bolehkah aku minta anggur? Tentu saja, kau sudah dewasa. Wah, hebat. Para tetua keluargaku melarangku minum. Mereka bilang aku lepas kendali saat minum. Aku dipukuli setiap kali aku ingin minum. Begitukah? Terlalu lambat. Aku berpengalaman. Minumlah. Kau wanitaku. Lakukan apa yang kau mau. Tidak ada yang akan menghukummu. Aku akan menjagamu. Aku tidak akan membiarkanmu lepas kendali. Hebat. Agresif sekali, aku suka. Aku ingin lagi. Jangan. Tetua keluargamu tidak mengizinkanmu minum. Karena kau menjadi seperti ini saat minum. Aku tidak akan pernah membiarkanmu minum lagi. Wah, banyak sekali makanan enak. Mana yang harus kumakan dulu? Kau boleh makan apa saja, tapi jangan alkohol. Kita sudah sepakat. Ini terlihat lezat. Cobalah. 2 pembonceng gratis itu. Bahkan tidak menerima undangan. Seseorang, usir mereka dari sini. Unggu. Tuan Liang, ini satpam perusahaan kami. Dia baru saja ganti baju. Apa kau tidak mengingatnya? Benar, seorang satpam. Hanya karena dia memakai setelan emas, dia pikir di tempat mewah seperti ini, orang-orang ini benar-benar merusak pemandangan. Tuan Liang, ada apa? Aku pusing. Dia marah besar. Lihat dia. Dia keracunan makanan. Keracunan makanan? Apa yang terjadi? Ayo pergi, ayo pergi. Mungkinkah mereka mengutak-atik makanannya? Sepertinya pihak lain berusaha keras untuk menyambut kita. Tapi kita juga makan makanannya. Tuan muda, bertahanlah. Jangan khawatir, aku akan melindungi kalian berdua. Apa yang membawamu ke sini? Apa yang terjadi di sini? Bangun, idiot. Inikah yang kau bicarakan? Lawan yang tangguh. Bukankah kau juga terkapar? Payah, bocah bodoh. Aku lengah sesaat. Ditambah dengan taktik licikmu. Tentu saja,
Aku bisa menaklukkan mereka. Jadi ini putra Jujing. Seperti ayah, seperti anak. Sekelompok sampah tak berguna. Darah lebih kental daripada air. Murid melampaui gurunya. Dulu, menghabisi ayahnya. Sama mudahnya. Tuan Liang, dulu, berkat mata tajam Anda, ayahnya hanyalah macan kertas. Dan Anda memimpin kami untuk menjatuhkannya. Kudengar bisnis bulumu sedang booming. Kau akan segera ekspansi ke selatan, kan? Aku bisa membantu. Jadi ini siluman rubah, benar-benar luar biasa. Kecantikan yang menakjubkan, bagaimanapun juga dia milik kita sekarang. Siluman rubah yang mempesona. Aku harus menikmatinya. Cabul, jangan coba-coba. Apa yang terjadi? Yang Batian, jadi kaulah yang membunuh ayahku. Kau... Aku cuma pura-pura. Aku besar bersama rubah. Penciumanku tajam sekali. Mana mungkin aku tak mencium. Kalau ada yang salah dengan makanannya, masuk ke kandang macan. Tentu saja kami sudah siap. Kami sudah menyiapkan penawarnya. Setelah semua ocehan itu, bukankah cuma 2 pengemis tak diundang? Kalian tak pantas menghadiri pesta ini, apalagi bicara denganku. Pergi kencing, dan lihat diri kalian yang menyedihkan. Juyu, kau dan ayahmu yang sudah mati itu sama saja. Sok benar, arogan, kepedean, ditakdirkan miskin selamanya, orang rendahan selamanya. Jangan berani-beraninya kau menghina ayahku. Apa salahku memakinya? Apa dia akan merangkak keluar dari makam giokmu dan menggigitku? Perusahaanku ada di pusat kota. Kalaupun dia merangkak ke sini, butuh berhari-hari. Jika dia sampai merangkak ke sini, penuh debu, aku bahkan takkan mengizinkannya masuk. Tuan yang menghina ayahmu demi kebaikanmu sendiri. Dia tak ingin kau mengulangi kesalahan ayahmu. Kau harusnya berterima kasih pada Tuan Yang. Ada keributan apa ini? Apa aku ketinggalan sesuatu? Nyonya Liu, Anda di sini. Anda tidak ketinggalan apa-apa. Aku baru saja akan bicara denganmu tentang kerjasama pasokan bulu. Jadi ini Nyonya Liu. Lebih cantik daripada fotonya. Masih sangat memesona. Kau cukup pandai merayu. Bukankah cuma 2? Begitu, di masa tuamu, harimu sudah terhitung. Tutup mulutmu yang terkutuk. Mulutnya kotor sekali untuk pertemuan pertama. Tidak punya tata krama. Ya, sampah. Nyonya Liu, matamu tajam sekali. Dia sungguh tidak seorang yatim piatu. Apa kau kehilangan kendali atas anggota tubuhmu? Gemetar setiap pagi, tangan dan kakimu mati rasa. Bagaimana kau tahu? Dia menyelinap ke perusahaanku, berjemur di aura keberuntungan tanah itu, dan karena keberuntungan semata, menebak dengan benar. Lalu kenapa kau tak bisa menebak dengan benar? Kau terkena kasus langka penyakit bengkak kosong. Harimu sudah terhitung. Apa yang bisa dilakukan? Tabib dewa, selamatkan aku. Tolong, selamatkan aku. Obat mujarab yang menyelamatkan jiwa ini bisa menyelamatkanmu. Aku mohon, berikan aku obatnya. Aku akan bayar berapapun. Aku buta akan kebesaranmu sebelumnya. Dan bicara sembarangan. Jangan tertipu oleh tipuannya. Dia penipu. Diam. Baiklah, melihat penyesalanmu. Dan karena aku menghormati orang yang lebih tua dan bermurah hati, obat ini akan kuberikan padamu secara gratis. Terima kasih, Tabib Dewa, telah menyelamatkan hidupku. Aku akan membalas kebaikanmu 10 kali lipat. Kenapa menunggu? Bagaimana kalau membalas budiku sekarang? Aku akan tukar perusahaanku dengan obat mujarab itu. Bagaimana? Tapi perusahaan itu, hasil kerja keras seumur hidupmu, menukarnya dengan pil yang tidak diketahui asalnya. Tidak sepadan. Diam, ini menyangkut hidupku. Apa kau ingin aku mati karena penyakit ini? Baiklah, perusahaanmu untuk obatku. Sepakat. Terima kasih, dermawan. Nyonya Liu, soal bisnis bahan baku. Perusahaannya sekarang milikku. Kau harus bernegosiasi denganku. Harga akuisisiku selalu yang tertinggi di pasar. Kalau kau mau dapat untung, kau harus jual padaku. Mulai sekarang, aku takkan membeli bahan baku darimu. Dan terlebih lagi, aku sudah keluar dari bisnis bulu binatang. Ada idiot sepertimu di dunia ini, menolak untuk menghasilkan uang. Sama seperti ayahmu, keras kepala seperti keledai. Halo, Tuan Sang. Aku baru saja akan menghubungimu. Ada masalah dengan pasokan bahan baku. Pengiriman mungkin. Apa? Kita tidak bisa mengirim tepat waktu. Kalau begitu bayar dendanya. Denda? Coba tanya-tanya. Siapa yang Batian? Kau mau denda dariku? Itu lebih sulit daripada perjalanan ke barat untuk mencari kitab suci. Benar-benar tercela dan tak tahu malu.
Kau kezaliman dan sewenang-wenang. Akan ada akibatnya. Akhirnya, aku tidak percaya masa depan. Aku hanya percaya masa kini. Kau akhirnya sampai juga, Bibi Li Mei. Apa yang membawamu ke sini? Aku datang untuk menemuimu, putriku tersayang. Siapa dia? Dia ibu angkatku. Kau tahu, aku pikir kau dan Tuan yang punya konflik. Tuan yang adalah temanku. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? Tenanglah. Tapi ini jus yang paling kau sukai waktu kau kecil. Aku membawanya khusus untuk ibu. Aku ingat waktu aku kecil, aku akan pergi ke kebun untuk memetik buah dan memohon ibu untuk membuatkan jus untukku. Ini dibuat oleh ibumu sendiri. Rasanya masih sama. Minumlah cepat. Ini, Bu, biar aku bukakan untukmu. Rasa ini agak aneh karena aku menambahkan murbei. Murbei. Kau tahu aku alergi murbei. Jika aku minum ini, mataku. Sian-sian, matamu. Entah sudah berapa banyak pria yang mereka sihir. Nah, sekarang, kau tidak bisa menyihir siapapun lagi. Kan tidak bisa mendengar suara hati orang lagi. Kenapa kau melakukan ini? Sudah kubilang, Tuan yang adalah temanku. Kau memusuhi Tuan yang seperti ini. Jadi kau harus dihukum. Sepertinya kalian berdua bersekongkol untuk membunuh rubah roh itu. Kau dan yang Batian berkomplot. Siapa kau? Aku sedang mendisiplinkan putriku. Bukan urusanmu. Aku pacar Husian, jadi dia telah dirusak oleh seorang pria. Berani-beraninya kau menindas tuannya, bikin keributan di properti orang lain. Bibi, bagaimana kau bisa melanggar ajaran leluhur kita? Itu yang Batiannya. Yang Batian bukanlah sebutan untuk panggil dia tuannya. Husian, kau memasuki properti tuan yang tanpa berkolusi dengan pria ini untuk mencuri bisnis tuannya. Bukankah itu menindas tuannya? Sebagai ibumu angkat, aku perintahkan kau untuk segera pergi. Tapi bukankah kita seharusnya melindungi rubah-rubah itu? Masih membantah? Pergi. Sian-sian, ayo pergi. Jangan khawatir. Aku akan menyembuhkanmu. Husian, keluar. Bibi, ada apa? Kau sudah lama sekali tidak menghubungiku. Jadi, kau sudah sukses. Dan kau bersama laki-laki. Cowok inilah menyihirmu. Menurutku, kau harus putusin cowok ini dan nikahi tuan muda Liang Feng. Liang Feng itu pilihan terbaikmu. Apa katamu? Ku bilang putriku harus nikahi Liang Feng. Tidak akan bersama seorang pemalas sepertimu. Aku takkan menikahi Liang Feng. Berani kau menentangku? Sekarang kau bahkan tak mau mendengarkan padaku seperti itu? Apapun yang terjadi, aku takkan menikah dengannya. Gunakan otakmu, pikirkan baik-baik. Liang Feng itu tangkapan yang jauh lebih baik daripada Ju Yuqiang. Kau sangat menyukai Liang Feng. Kalau begitu kau saja yang sudah membuat kesepakatan dengan keluarga Liang. Setelah pernikahan, kita akan bergabung. Jangan kejam, atau jangan salahkan aku jika aku tidak akan menyerah. Jika kau ingin kekuatanmu kembali, kau akan dengan patuh menikahi Liang Feng. Aku tidak mau. Teruslah bermain keras. Kita lihat saja berapa lama tak akan bisa bertahan. Dan kau akan memohon padaku. Kekuatan bukan apa-apa. Begitu naif. Aku juga bisa melakukan trik membaca pikiran itu. Aku akan melindungi siluman rubah besar. Hanya kau? Apa yang kau pikirkan adalah bocah ingusan ini cuma tahu cara menggertak. Bagaimana mereka bisa membaca siluman rubah bersamanya? Sungguh sia-sia. Lihat, aku membaca pikiranmu. Tunggu, aku akan bicara ingusan. Mencoba beraninya kau bicara seperti itu sangat tidak sopan. Siluman rubahku pasti di bawah mantranya. Jika siluman rubah dan dengarkanku, maka aku juga akan senang. Jangan merusak rezeki. Beraninya kau. Ini kebaikan siluman rubah. Pelajari kau pelajaran. Kau berkolusi dengan yang KAI, bekerja sama untuk memberikan rubah siluman bulu yang Batian. Kau pemasoknya, kan, Bibi? Apa kau benar-benar melakukannya? Omong kosong. Bajingan korporat dan pecundang manusia. Pasangan yang cocok. Aku benci. Kau tidak pantas menjadi anakku. Jangan dipikirkan. Naik ke atas dan istirahatlah. Antara manusia dan hewan. Gemesin banget, Tuan Ju. Apa yang mereka lakukan di sini, Tuan Ju? Selamat ya. Aku tidak mengundang kalian semua. Anda orang sibuk. Wajar kalau lupa sama kita yang cuma remah-remah. Tapi kami tak bisa melupakan kalian berdua. Di hari pembukaan akbar ini, kami harus datang dan memberi selamat. Mungkin ada sedikit salah paham di antara kita. Tapi itu semua sudah berlalu. Kami harap Anda bisa berjiwa besar. Begitu.
Oportunis, ya, melihat kita di atas. Kalian datang merangkak kembali untuk menjilat. Oh, Tuan Ju, menjilat kedengarannya kasar sekali. Kita semua pebisnis. Ayo berteman. Semakin banyak teman, semakin baik. Jika butuh bantuan, kami siap membantu. Aku, Juyu, bukan orang yang pendendam. Selama kalian berubah, kalian diterima. Oh, terima kasih, Tuan Ju, atas kemurahan hatimu. Sungguh berjiwa besar. Tapi kau harus melakukan sesuatu untukku, untuk menunjukkan komitmenmu untuk berganti pihak. Hanya dalam 1 bulan, bisnis hewan peliharaan kita telah diambil alih oleh Juyu. Lebih dari 50%. Ini baru permulaan. Dia yang tertawa terakhir. Tertawa paling keras. Dia terlalu kuat. Kita tak bisa menyentuhnya. Semakin kupikirkan, semakin aku marah. Kenali musuhmu, dan kau tak akan terkalahkan. Temukan kelemahannya, dan kau bisa dengan mudah mengalahkannya. Kau mencoba merebut peri rubah kecil, dan gagal. Itu karena kau buta. Kau tidak menemukan kelemahan keduanya. Lihat, ini dia titik lemahnya. Halo, Tuan Liang. Halo, Tuan Yang. Yang paling populer saat ini adalah barang-barang dari kulit bulu rubah. Mewah, berkelas, dan canggih. Semua desainer papan atas membuatnya. Semua bintang terpanas memakainya. Kau harus melakukan riset. Hasilkan beberapa karya yang bagus. Bulu rubah. Itu berarti menyakiti rubah. Untuk mendapatkannya, kan, kakak peri rubah. Kau tak perlu khawatir tentang itu. Kami hanya menggunakan bahan biomimetik. Tak perlu menyakiti rubah manapun. Benar. Semua desainer melakukannya dengan cara ini. Tidak masalah. Tapi, aku lihat kau membuat kemajuan pesat. Setelah kau membuat beberapa barang kulit yang bagus, aku akan membantumu menyelenggarakan pameran. Benarkah? Aku bisa mengadakan pameran secepat itu? Ini semua desainku, terutama yang ini. Kupikir ini sangat cocok untukmu. Ada yang lain di sana. Itu sangat cepat, sangat cepat. Untuk menghasilkan begitu banyak karya. Kau benar-benar bintang yang sedang naik daun. Terima kasih, Tuan Yang. Semua personel yang tidak berkepentingan, segera pergi. Juru, kakak, cepat ke sini. Lihat, ini semua karyaku. Lihat, ku bilang aku berbakat. Tuan yang juga memberiku kesempatan. Ini karyamu? Ini nyawa berapa rubah? Kau telah ditipu dan kau bahkan tidak mengetahuinya. Kukira kau di sini untuk merayakan, tapi kau di sini untuk membuat masalah lagi. Ini semua bahan biomimetik, bukan bulu rubah. Tuan yang telah bekerja dengan barang-barang kulit selama lebih dari 1 dekade. Dia lebih tahu daripada kau. Lelucon macam apa? Aku tumbuh besar bersama rubah. Aku tak akan pernah menyakiti rubah. Siluman rubah ada di sini. Akhirnya semua orang berkumpul. Aku sengaja tidak memberitahunya. Dia datang sendiri. Sepertinya yang Batian yang membocorkannya. Ini jelas bulu rubah asli. Menyiksa rubah. Kalian semua tak berperasaan. Ini bahan biomimetik, bukan bulu rubah. Bagaimana kau bisa? Seperti kakakku. Begitu buta? Siapa yang kau sebut buta? Jangan gegabah. Mungkin ada kesalahpahaman. Juyu telah ditipu. Dia pikir itu bukan bulu rubah. Bukti jelas begini. Kesalahpahaman apa? Kau bahkan tidak bisa membedakan apakah ini bulu rubah atau bukan. Dan kau bilang kau tumbuh bersama rubah? Sungguh menggelikan. Bahkan para tetua tidak salah. Tapi kau salah. Sungguh dosa. Kau mustahil tidak melihat bahwa ini bulu rubah. Namun kau hanya diam saja. Bajingan tua tak tahu malu. Tak bisa dimaafkan. Berani sekali kau. Aku ibumu. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku? Hari ini, kau akan menerima hukuman keluarga. Akan kuberi kau pelajaran. Yoyang, apakah itu kau? Itu dia. Kau. Lapor, Tuan Ju. Tugas yang Anda berikan kepada kami telah selesai. Kami akhirnya menemukan saksi kunci dalam kasus pembantaian itu. Kerja bagus. Kalian sudah bekerja keras. Hari ini akhirnya tiba. Kebenaran akhirnya akan terungkap. Lama tak jumpa, Li Mei. Aku tak akan pernah lupa bagaimana kau merayuku dan memanipulasiku untuk memancing Ju Jing keluar. Kau membuat grupku sibuk. Sementara Ju Jing bertarung sendirian dan akhirnya binasa. Jadi kau juga terlibat. Dalam dibalik semua ini, apakah kamu, Yang Batian, Liang Xiong dan Li Mei adalah kaki tangannya? Mereka masih ingin aku mati. Untungnya, takdir berpihak padaku. Aku lolos. Saat aku mengamati tempat kejadian, aku menyadari ada satu pemburu yang hilang. Itu kau. Jadi, bertahun-tahun yang lalu, kau sudah korup dan jahat. Aku menghormatimu selama ini.
Mulai sekarang, kita musuh. Dasar anak tak tahu diuntung. Aku membesarkanmu, dan sekarang kau mengkhianatiku lagi. Kau membesarkannya untuk keuntunganmu sendiri, untuk memanfaatkannya di masa depan. Kau tak pernah benar-benar peduli padanya. Dia hanyalah alat bagimu. Omong kosong. Kau terus mengoceh, tanpa sedikit pun bukti. Yang Batian, ini bukti yang kau inginkan. Aku curiga ada jebakan saat aku bangun. Dan bergegas kembali untuk melihat ini. Buktinya tak terbantahkan. Akan kubuat kau membayar untuk ini. Dasar monster keji tak tahu malu. Monster. Aku sungguh buta karena mempercayai pembunuh ayahku. Bahan bionik itu pasti juga bohong. Kau memakaiku untuk menabur perselisihan. Kebenaran telah terungkap. Hari ini, aku akan membalas dendam. Untuk membalaskan dendam klan rubah. Kau takut? Maju satu langkah lagi. Apa? Tokoh hewan peliharaan terbakar. Akan kurus kau nanti. Sudah. Semuanya baik-baik saja sekarang. Tuan muda, para staf melihat dua orang mencurigakan membakar toko. Tapi mereka kabur. Dua orang? Ya, dua. Untungnya, aku punya rencana cadangan, pengalihan. Tapi mereka masih bisa menyusul. Tidak banyak yang terbakar, tidak ada yang terluka parah. Monster, itu cuma kebakaran kecil. Tuan Yang, aku sudah menyiapkan api yang lebih besar untuk mereka. Mereka akan menerima balasannya. Tuan muda, gawat, lihat ini. Karena langkah pencegahan kebakaran yang tidak memadai, kelalaian tokoh hewan peliharaan Gupju menyebabkan omong kosong. Jelas-jelas ini pembakaran. Itu generalisasi. Kita menyelamatkan hewan peliharaan tamu. Tidak disebutkan sama sekali. Ini keterlaluan. Tidak mungkin. Kita harus segera pergi ke toko hewan peliharaan. Lama tak jumpa. Saya dari Departemen Perlindungan Hewan. Saya menerima laporan dari warga ini bahwa Anda dicurigai melukai satwa liar yang dilindungi dan memproduksi barang-barang kulit ilegal. Lihat siapa yang bicara. Barang-barang kulit ini, apakah hasil karyamu? Ini. Tapi, ya, saya yang membuat barang-barang kulit ini. Mereka yang menjebakku. Sayangku, apa kau punya bukti? Baiklah, ikut kami. Ini sangat memuaskan. Kak, kenapa kau begitu bodoh? Ini jelas perbuatanku. Karena aku kakakmu, aku harus melindungimu. Selama penyelidikan, semua bisnis atas namamu akan disita. Menjadi abu, debu kembali ke debu. Kalian orang kaya baru, semuanya sudah berakhir. Jangan khawatir, aku akan kembali. Kak. Sian-sian. Nona Sian, ada apa? Sian-sian, ada apa? Nona Sian-sian, bangun. Nona Sian-sian, denyut nadinya aneh. Kurasa ini cuma sandiwara untuk cari simpati. Dia sakit parah, hampir mati. Sampah sepertinya, pantas mati. Nona Sian-sian. Sian-sian, Kak, cepat beri Nona Sian-sian pil dewa. Kita kehabisan waktu. Ini azab ilahi. Sudah terlambat. Mustahil. Sangat romantis, sangat menyentuh. Tunggu dulu. Ciuman ini tidak. Hanyalah sebuah tubuh ciuman ini tidak. Setelah semua usaha yang kukeluarkan untuk membesarkanmu, kau mati sebelum membalasku? Sungguh membuang-buang antusiasmeku. Kecantikan yang begitu langka. Sayang sekali dia mengikuti pria yang salah, memilih jalan yang salah. Semua salahku karena tidak menjagamu dengan lebih baik. Bangun, sian-sian, kematian yang tidak masuk akal. Di kehidupan selanjutnya, jadilah wanitaku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik.
dalam mimpimu. Aku bahkan tidak akan melihatmu di kehidupan selanjutnya. Siang-siang. Jadi kau baik-baik saja? Itu pura-pura mati. Apa gunanya sandiwara ini? Kau sudah kalah. Ini bukan sandiwara. Ini kelahiran kembali. Ibu angkatmu yang kejam. Tahu dia alergi terhadap jus murbei, tapi tetap membiarkannya minum itu. Untungnya, aku dengan cermat menyiapkan obat untuk membantunya pulih. Apa yang terjadi? Ini berarti aku akan mendapatkan kembali kemampuanku yang hilang. Namun, kali ini aku akan membuatmu mengaku sendiri. Masih menggertak di ambang kematian? Aku berbohong dan bilang itu bahan biosintetis. Itu sebabnya mereka mengambilnya untuk membuat barang-barang pulih. Mereka tidak tahu itu bulu rubah. Kita telah ditipu. Ini yang Batian, Liang Feng, dan Liang Xiong. Ini bukti mereka menjebak satwa liar. Semua informasi ada di sini. Masih berpikir gertak sambal doang? Elo, ini toko hewan peliharaan. Video pemulihan rekaman pengawasan. Manli dan Liang Feng. Kalian berdua pelakunya. Salah orang. Lini yang memaksaku. Jangan fitnah gue. Mereka yang merencanakan semuanya. Gue bisa jadi saksi. Mereka juga melukai rubah roh di ponsel gue. Ada bukti melawan mereka. Kebenaran terungkap. Saatnya balas dendam. No, mereka harus ikut gue. Potret Jujing. Tunggu apa lagi? Perlu bantuan gue? Cepetan, jangan kelamaan. Ayah, sekarang ayah bisa tenang. Ayah, kami sudah membalaskan dendam ayah. Baiklah, sekarang kalian akan menghadapi pengadilan hukum. Ayo, maju, cepat, gerak. Beberapa hari kemudian, dihadapkan dengan bukti kuat. Yang Batian dan yang lainnya mengakui kejahatan mereka. Berbagai pelanggaran. Tuan muda, mobil Anda sudah siap. Bagus. Tuan muda, gawat, lihat ini.